Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendengar tentang janji yang diucapkan dalam kegelapan? Janji yang harganya jauh lebih mahal daripada yang bisa kita bayangkan? Di sebuah desa terpencil, seorang pemandi jenazah bernama Mbah Karta terpaksa membuat perjanjian mengerikan demi menyelamatkan nyawa putranya. Episode ini akan membawa kalian ke dalam dunia misteri dan ketegangan, di mana takdir dan pilihan saling berbenturan. Kisah ini akan mengungkap konsekuensi mengerikan dari sebuah janji yang dilupakan dan bagaimana ia menghantui seorang pria tua hingga akhir hayatnya. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang mencekam, karena setiap detik akan membawa kita semakin dekat dengan kebenaran yang mengerikan. Rasakan denyut nadi yang berpacu dan biarkan diri kalian hanyut dalam alur cerita yang penuh misteri ini. Saksikan bagaimana Mbah Karta berjuang melawan takdirnya sendiri, dan apakah ia mampu membebaskan diri dari jeratan janji yang telah ia buat. Siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan emosional yang mendalam, di mana kita akan mempertanyakan batasan moral dan apa yang akan kita lakukan demi orang yang kita cintai. Ikuti terus Lembar Kelam untuk mengetahui lebih dalam misteri yang menyelimuti desa Asri. Dalam episode ini, kita akan menyelami lebih dalam misteri janji yang terlupakan. Apakah Mbah Karta dapat menemukan kedamaian, ataukah ia akan selamanya dihantui oleh kegelapan masa lalunya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Lembar Kelam agar tidak ketinggalan episode-episode misteri lainnya. Selamat menyaksikan. Langit senja di desa Asri menebarkan warna keemasan di atas atap-atap rumah yang sederhana. Udara terasa sejuk, membawa aroma melati dari pekarangan Mbah Karta, seorang pria tua yang dihormati semua warga sebagai pemandi jenazah. Tangannya mungkin telah keriput, namun gerakannya selalu penuh hormat dan ketenangan, seolah ia sedang merawat yang masih hidup. Sore itu, Mbah Karta baru saja menyelesaikan tugasnya. Jenazah ke-76, seorang nenek yang meninggal dalam tidurnya, telah selesai disucikan dan dikafani dengan sempurna. Ia membersihkan peralatannya dengan perlahan. Setiap gerakannya adalah sebuah ritual yang telah ia lakukan ratusan kali. "Bapak sudah selesai?" Sebuah suara lembut memecah keheningan. Banyu, putra tunggal Mbah Karta, muncul dari balik pintu dengan segelas teh hangat. Pemuda itu bertubuh tegap dan sehat. Senyumnya tulus dan sorot matanya selalu memancarkan kehangatan. Ia adalah kebanggaan satu-satunya harta yang dimiliki Mbah Karta di dunia ini. "Sudah, Nak. Alhamdulillah, semua berjalan lancar," jawab Mbah Karta sambil menerima gelas itu. Ia menatap putranya lekat-lekat. Siapa sangka pemuda gagah di hadapannya ini adalah anak yang dulu nyaris direnggut oleh penyakit aneh. Anak yang tubuhnya begitu lemah hingga semua tabib angkat tangan. Setelah Banyu kembali masuk, Mbah Karta duduk di bangku bambu di beranda belakang rumahnya. Ia membuka sebuah buku catatan tua yang sampulnya sudah usang. Dengan pensil yang sudah pendek, ia membuat sebuah tanda di samping angka 76. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Angin itu terasa dingin dan ganjil, membuat tengkuk Mbah Karta meremang. Halaman-halaman buku catatannya tertiup kencang, berhenti pada satu halaman paling depan yang tintanya sedikit luntur. Halaman kosong yang hanya berisi satu kalimat pendek, ditulis dengan tangannya yang gemetar bertahun-tahun lalu. "Satu nyawa untuk satu nyawa. Hitungan ke-77 adalah milikku." Ingatan yang telah ia coba kubur dalam-dalam kembali menyeruak. Malam putus asa itu, malam di mana Banyu kecil terbaring tak berdaya, napasnya tinggal satu-satu. Di tengah kepanikan, Mbah Karta berlari ke bawah pohon beringin tua di ujung desa, tempat yang dihindari semua orang. Di sana, dalam tangis dan keputusasaan, ia memohon pada apapun yang mau mendengar, dan sesuatu menjawab, bukan suara, melainkan sebuah kehadiran, sebuah sosok kegelapan yang pekat, yang membuat udara di sekitarnya membeku. Sosok itu tidak berbicara, namun janjinya terpatri langsung di dalam benak Mbah Karta. Nyawa Banyu akan diselamatkan dengan imbalan satu jiwa-jiwa dari jenazah ke-7 yang ia mandikan.
Sejak malam itu, Banyu berangsur-angsur pulih dan tumbuh sehat. Beban di hati Mbah Karta perlahan sirna, tertutup oleh kebahagiaan melihat putranya tumbuh dewasa. Perjanjian itu terasa seperti mimpi buruk yang terlupakan. Namun kini, saat melihat angka 76 di buku catatannya, mimpi buruk itu terasa nyata kembali. Mbah Karta menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia menatap ke arah rumah, di mana Banyu sedang tertawa sambil memperbaiki radio tua. Jantungnya terasa sesak. Selama ini, ia pikir telah mendapatkan keajaiban. Sekarang ia sadar, ia hanya menunda pembayaran sebuah utang yang amat besar. Dan telepon berikutnya yang berdering. Panggilan berikutnya yang datang akan menjadi panggilan dari sang penagih janji. Ia datang dalam bentuk ketakutan yang merayap perlahan selama 3 hari 3 malam. Setiap kali mendengar langkah kaki mendekati rumah atau suara kentongan di kejauhan, Mbah Karta akan menahan napas. Ia menjadi pendiam, dan sorot matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi kabut kecemasan. Banyu merasakan perubahan pada ayahnya. "Bapak sakit?" tanyanya pada suatu pagi, meletakkan punggung tangannya di dahi Mbah Karta. Mbah Karta tersentak, menepis lembut tangan putranya. "Tidak, Nak. Bapak hanya lelah," jawabnya. Berbohong. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa kelelahannya bukan berasal dari raga, melainkan dari jiwa yang terimpit oleh janji gelap dari masa lalu? Pada hari keempat, panggilan itu akhirnya tiba. Bukan suara telepon, melainkan ketukan pelan di pintu depan. Pak Lurah berdiri di sana, wajahnya keruh dan penuh duka. "Mbah Karta," sapanya dengan suara berat. "Mohon keikhlasannya. Desa kita kehilangan salah satu putra terbaiknya." Jantung Mbah Karta seolah berhenti berdetak. Ia tidak berani bertanya, hanya menatap Pak Lurah dengan nanar, menunggu kalimat berikutnya yang ia tahu akan menghancurkan sisa ketenangannya. "Arifin, putranya Bu Guru Retno," lanjut Pak Lurah. Suaranya tercekat. "Meninggal dunia tadi subuh." Ia tertidur di sajadahnya dan tidak bangun lagi. Wajahnya tersenyum, "Mbah." Damai sekali. Dunia Mbah Karta seakan runtuh. Arifin bukan sekadar nama. Ia adalah pemuda santun yang mengajar anak-anak desa mengaji setiap sore. Ia adalah sosok yang senyumnya tak pernah lepas dari wajah yang baktenya. Pada ibunya menjadi teladan bagi semua pemuda di desa. Arifin adalah lambang kebaikan dan kesucian. Dan kini, jenazah suci itulah yang menjadi hitungan ke-77. "Mbah," tegur Pak Lurah, melihat Mbah Karta yang mematung. Mbah Karta mencoba menjawab, tapi bibirnya keluh. Saat itu juga, ia merasakan keanehan. Teh hangat yang sedang digenggamnya di dalam cangkir batok kelapa tiba-tiba terasa sedingin es. Uapnya yang tadi mengepul lenyap seketika. Ia melirik keluar jendela. Bunga-bunga melati di pekarangan yang tadi pagi mekar dengan sempurna, kini tampak layu dan warnanya berubah kecoklatan, seolah tersiram air panas. Sosok kegelapan itu sedang mengawasinya, mengingatkannya, janji harus ditepati, tanpa terkecuali. Saya akan bersiap-siap." Akhirnya Mbah Karta berhasil berucap. Suaranya bergetar hebat. Setelah Pak Lurah pergi, Mbah Karta terduduk lemas di kursinya. Pandangannya kosong. Bagaimana mungkin ia, dengan tangannya sendiri, menyerahkan jiwa semurni Arifin kepada kegelapan? Ini bukan sekadar membayar utang. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap kebaikan itu sendiri. Dalam keputusasaannya, sebuah pikiran terlarang melintas di benaknya. "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Tapi jangan anak itu. Ia harus menemukan cara lain. Ia harus melawan. Tekad itu membara di dalam dada Mbah Karta yang sesak, memberinya kekuatan untuk melangkah menuju rumah duka. Namun, perlawanannya bukanlah perlawanan terbuka. Ia hanya bisa mengulur waktu. Setibanya di rumah Arifin, ia disambut oleh isak tangis. Bu Guru Retno, ibu almarhum. Mbah Karta menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap wajah penuh duka itu. "Maaf Bu, menurut petunjuk batin saya, kita perlu menunggu hingga selepas Isya nanti. Ada persiapan khusus yang harus saya lakukan," ucap Mbah Karta. Suaranya pelan dan berat. Sebuah kebohongan
demi menunda takdir. Warga yang melayat saling berbisik, namun tak ada yang berani membantah Mbah Karta dengan alasan perlu mencari ketenangan. Mbah Karta pergi ke tempat yang dulu paling ia takuti. Pohon beringin tua di ujung desa, di bawah akar-akarnya yang menggantung seperti janggut raksasa. Ia tidak lagi memohon pada kegelapan. Ia menggelar sorbannya, berwudu dengan sisa air di kendi, lalu bersujud dalam salat yang khusyuk. Ia memohon ampun, memohon kekuatan, dan memohon jalan keluar kepada Tuhan yang selama ini ia lupakan dalam perjanjiannya. Namun, semakin khusyuk ia berdoa, semakin dingin udara di sekitarnya. Angin berhenti berembus, suara jangkrik dan binatang. Malam seketika lenyap. Dunia menjadi sunyi senyap. Di tengah keheningan absolut itu, sebuah bisikan merayap masuk ke dalam benaknya. Dingin dan tanpa emosi. Sebuah janji adalah sebuah utang. Mbah Karta gemetar hebat, namun ia terus melanjutkan. Tonya, perlawanannya membuat sosok kegelapan itu terusik. Setelah merasa cukup, ia bergegas pulang. Hatinya sedikit lebih ringan, berharap doanya didengar. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat ia melihat Banyu, putranya itu sedang duduk di teras. Wajahnya yang tadi pagi segar bugar, kini terlihat pucat pasi. Ia terbatuk-batuk, batuk kering yang menggema mengerikan, batuk yang sama persis seperti saat ia sakit parah di waktu kecil. Banyu, kamu kenapa nak? Tanya Mbah Karta panik. Tidak apa-apa pak, hanya pusing sedikit dan tenggorokan rasanya gatal, jawab Banyu dengan suara lemah. Mencoba tersenyum, Mbah Karta terpaku. Ia mengerti sekarang, ini bukan perlawanan, ini adalah permainan kejam dari sang penagih janji. Setiap detik ia menunda ritual untuk Arifin. Setiap doa yang ia panjatkan untuk menyelamatkan jiwa pemuda itu akan dibayar dengan terkurasnya daya hidup Banyu. Sosok itu tidak menyakiti Banyu secara langsung. Ia hanya mengambil kembali apa yang pernah ia berikan. Mbah Karta menatap putranya yang kini bersandar lemah di dinding. Lalu pandangannya beralih pada ember dan peralatan mandi jenazah yang telah ia siapkan. Perlawanannya sia-sia. Ia telah dipaksa masuk ke dalam sebuah perangkap yang tidak memiliki jalan keluar. Pilihannya tidak pernah tentang benar dan salah. Pilihan itu kini telah mengerucut menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jiwa Arifin atau nyawa Banyu. Dengan hati yang hancur lebur dan jiwa yang terasa remuk, Mbah Karta melangkah gontai mengambil peralatannya. Perlawanannya telah berakhir. Malam ini, ia harus membayar utangnya dengan langkah-langkah yang terasa lebih berat dari usianya. Mbah Karta berjalan menembus kerumunan pelayat yang mulai menyusut menuju ruang belakang tempat jenazah Arifin dibaringkan. Ruangan itu hanya diterangi seberkas cahaya dari lampu minyak. Bayangan menari-nari di dinding, seolah menjadi saksi bisu dari apa yang akan terjadi di sana. Di atas sebuah balai bambu, terbaring jasad Arifin yang ditutupi kain. Wajahnya begitu damai, sebersit senyum tipis terukir di bibirnya, seolah ia sedang bermimpi indah. Melihatnya, hati Mbah Karta terasa seperti diremas. Anak ini tidak pantas, rintihnya dalam hati. Ia meminta para keluarga untuk menunggu di luar, mengatakan ia memerlukan konsentrasi penuh. Hanya Bu Guru Retno yang diizinkan tinggal, duduk bersimpuh di sudut ruangan, memeluk Al-Quran kecil dengan isak yang tertahan. Ritual pun dimulai. Mbah Karta membuka kain penutup dengan tangan gemetar. Setiap gerakannya yang biasanya mantap dan penuh hormat, kini terasa kaku dan ragu. Saat air pertama dari gayung menyentuh kulit Arifin, ruangan itu terasa menjadi jauh lebih dingin. Maafkan aku nak, bisik Mbah Karta, lebih ditujukan pada dirinya sendiri. Seiring air yang terus ia siramkan, keanehan mulai terasa semakin nyata. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan tanpa suara, gema di dalam kepalanya yang hanya bisa ia dengar. Ingat putramu. Mbah Karta memejamkan mata, mencoba fokus pada doa-doa yang ia lafalkan. Namun, bisikan itu datang lagi, lebih kuat. Lihatlah wajah pucatnya, dengarlah batuknya. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip-kedip dengan liar. Padahal tak ada sedikit pun angin yang masuk. Dari sudut matanya, Mbah Karta melihat
Sesuatu, sebuah bayangan yang lebih pekat dari bayangan lain, berdiri tegak di pojok ruangan. Sosok itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki bentuk, hanya kegelapan murni yang seakan menyedot semua cahaya dan harapan. Sosok kegelapan itu datang untuk menagih. Napas Mbah Karta menjadi berat, seolah udara di dalam ruangan itu menipis. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, inilah saatnya. Ritual suci pemandian jenazah ini telah berubah menjadi meja perjanjian, dan ia harus melakukan langkah terakhir untuk mengesahkannya. Sebuah instruksi dari masa lalu yang tak pernah ia lupakan. Saat membasuh dahi dengan air terakhir, ia harus membisikkan satu kata, sebuah kata sandi antara dirinya dan sang penagih. Mbah Karta menatap wajah Arifin yang suci, lalu sekelebat bayangan Banyu yang terbatuk lemah melintas di benaknya. Jiwa atau nyawa, kebaikan atau cinta. Ia tak sanggup lagi menanggungnya. Dengan hati yang hancur dan jiwa yang terasa kosong, ia mengambil air terakhir. Saat tangannya yang basah mengusap dahi Arifin, ia menunduk, mendekatkan bibirnya ke telinga jenazah itu. Di tengah keheningan yang mencekam, di bawah tatapan sosok kegelapan itu, Mbah Karta membisikkan kata terlarang itu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Seketika itu juga, semua keanehan lenyap. Api lampu minyak kembali tenang. Hawa dingin yang menusuk tulang sirna digantikan oleh kehangatan normal sebuah ruangan. Bayangan di sudut itu telah hilang. Semuanya kembali seperti semula. Ritual selesai. Utang telah lunas. Mbah Karta menyelesaikan tugasnya, mengafani jenazah. Arifin dengan gerakan mekanis, jiwanya tak lagi di sana. Setelah selesai, ia menatap Bu Guru Retno, mengangguk kecil, lalu berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Ia harus melihat Banyu, sekarang juga. Pikiran itu menjadi satu-satunya pelita di tengah kegelapan jiwa Mbah Karta. Ia berjalan pulang dengan langkah cepat, tidak lagi merasakan dinginnya malam atau lelahnya raga. Dunia di sekelilingnya terasa asing. Suara jangkrik, desau angin, cahaya, bulan semuanya terasa normal. Dan justru kenormalan itulah yang terasa paling mengerikan. Seolah alam semesta tidak peduli pada perjanjian terkutuk yang baru saja ia tuntaskan. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka pintu rumahnya yang tidak dikunci. Sunyi, ia langsung menuju kamar Banyu. Mendorong pintunya dengan pelan, hatinya siap menerima pemandangan terburuk. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terpaku di ambang pintu. Bukan sosok lemah yang terbaring tak berdaya. Di sana, Banyu sedang duduk di tepi ranjangnya, meregangkan kedua lengannya, seolah baru bangun dari tidur yang sangat nyenyak. Wajahnya yang tadi pucat kini segar dan kemerahan. Sorot matanya kembali jernih dan penuh cahaya. Mendengar suara pintu, Banyu menoleh. Senyum hangatnya yang beberapa jam lalu hilang, kini kembali merekah. "Bapak, sudah pulang?" sapanya dengan suara yang kuat dan jernih. "Syukurlah, saya tadi sempat khawatir sekali. Kepala saya pusing bukan main. Tapi aneh Pak, kira-kira setengah jam yang lalu, rasa pusing dan gatal di tenggorokan itu hilang begitu saja. Badan saya tiba-tiba terasa ringan dan bertenaga." Banyu berdiri dan menghampiri ayahnya. "Bapak, pasti lelah sekali. Biar saya buatkan teh hangat," tawarnya. Itulah saatnya. Momen di mana Mbah Karta seharusnya merasakan kelegaan yang luar biasa. Momen di mana ia seharusnya memeluk putranya erat-erat, bersyukur pada keajaiban yang ia terima. Namun, tidak ada kelegaan, tidak ada kebahagiaan. Saat Banyu yang sehat dan bugar berdiri di hadapannya, Mbah Karta justru merasakan hantaman kenyataan yang paling telak. Setiap tarikan napas Banyu yang sehat, setiap rona di wajahnya, setiap kata yang keluar dari bibirnya yang tak lagi pucat semuanya adalah bukti nyata dari perbuatannya. Bukti bahwa ia telah menukar satu jiwa suci dengan nyawa putranya. Ia menatap kedua tangannya sendiri, tangan yang sama yang telah memandikan ratusan jenazah dengan penuh hormat. Tangan yang sama yang telah membesarkan Banyu dengan penuh kasih sayang. Kini, tangan itu terasa asing dan kotor. Tangan yang telah menyerahkan Arifin pada kegelapan. "Bapak kenapa?" tanya Banyu. Raut wajahnya berubah cemas.
melihat ayahnya yang hanya dia mematung dengan tatapan kosong. Banyu mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu ayahnya. Namun, Mbah Karta secara refleks melangkah mundur. Menghindari sentuhan itu, seolah takut akan menodai putranya di hadapan mukjizat yang ia bayar dengan harga termahal. Mbah Karta merasakan dingin yang lebih menusuk daripada hawa gaib manapun. Dinginnya rasa bersalah. Dinginnya sebuah kemenangan yang terasa lebih menyakitkan daripada kekalahan. Ia mendapatkan kembali putranya, namun ia telah kehilangan dirinya sendiri selamanya. Sejak malam yang menentukan itu, Mbah Karta tidak pernah lagi sama. Dingin yang ia rasakan saat menghindari sentuhan Banyu tak pernah benar-benar pergi. Dingin itu menetap di dalam jiwanya, menjadi bagian tak terpisahkan dari sisa hidupnya. Tahun berlalu, Mbah Karta tidak pernah lagi menerima panggilan untuk memandikan jenazah. Tangannya yang dulu terampil dan dihormati, kini lebih sering terkepal diam di pangkuannya. Ia menjadi seorang pendiam yang menghabiskan hari-harinya di beranda belakang, menatap kosong ke kebun melati yang kini tumbuh subur, namun seolah tak lagi memiliki wangi baginya. Banyu tumbuh menjadi pemuda yang berbakti. Ia merawat ayahnya dengan penuh cinta dan kesabaran, tak pernah sekalipun mengeluh. Ia berhasil dalam pekerjaannya, dihormati oleh warga, dan menjadi persis seperti apa yang selalu didoakan Mbah Karta. Namun, di antara mereka, ada sebuah jurang tak terlihat. Banyu bisa merasakan dinding kesedihan yang mengelilingi ayahnya. Sebuah duka tak bernama yang tak pernah bisa ia tembus. Tak peduli seberapa keras ia mencoba. Pada suatu senja, saat mereka duduk berdua di beranda, Banyu memberanikan diri bertanya. "Bapak," ujarnya lembut. Selama bertahun-tahun, Banyu merasa Bapak memikul sebuah beban yang amat berat. "Izinkan Banyu membantu, Pak. Beban apapun itu, kita pikul bersama." Mbah Karta menoleh pada putranya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan kosong itu sedikit berubah. Ada kilasan cinta yang dalam, berpadu dengan penyesalan yang tak bertepi. Ia tidak mungkin menceritakan kebenarannya. Melakukannya hanya akan menghancurkan dunia putranya dan menodai pengorbanan Suci Arifin. Beban ini adalah miliknya seorang. Dengan suara serak yang jarang terdengar, ia akhirnya menjawab. "Ada utang yang tak bisa dilunasi dengan hartanah. Ia hanya bisa dibayar dengan ketenangan jiwa. Jaga dirimu baik-baik dan jangan pernah membuat janji dalam keputusasaan." Itulah kalimat terpanjang yang ia ucapkan dalam beberapa tahun terakhir. Banyu hanya bisa terdiam, tidak mengerti sepenuhnya, namun merasakan berat dari setiap kata itu. Kisah hitungan ke -77 pun menjadi sebuah legenda sunyi, bukan cerita tentang hantu atau sosok mengerikan yang menampakkan diri. Ini adalah cerita tentang teror yang sesungguhnya, teror dari sebuah pilihan. Mbah Karta telah berhasil menyelamatkan putranya dari cengkeraman maut, namun ia menukarnya dengan hukuman seumur hidup di dalam penjara tanpa jeruji penjara rasa bersalah. Ia hidup setiap hari dengan beong-beong, wajah damai Arifin, dan bisikan perjanjiannya dengan Kigil. Ia mengajarkan kita pelajaran paling pahit, bahwa jalan pintas yang diambil dalam kegelapan seringkali membawa kita ke tujuan yang benar. Namun dengan jiwa yang tersesat selamanya di sepanjang jalan. Dan beban terberat di dunia bukanlah beban yang dapat dilihat mata, melainkan beban yang dirantai selamanya di dalam hati. Itulah tadi kisah janji yang terlupakan. Bagaimana pendapat kalian tentang pilihan yang dihadapi Mbah Karta? Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami situasi serupa? Jangan ragu untuk berbagi cerita dan komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe ke Lembar Kelam agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah misteri yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.